Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penilai Serdos gelombang 1 2026. Perkenalkan, saya Rida Handiana Devi, dosen Teknik Sipil di Fakultas Teknik Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Dengan NIDN saya 0617059401 dan NUPTK 0849772673230292. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu yaitu struktur kolom beton dengan SKS 3. Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana mendesain kolom beton bertulang terhadap beban aksial dan momen lentur, sehingga dapat merancang struktur portal beton tahan gempa sesuai dengan SNI 031726 2019. Untuk capaian pembelajaran lulusan yaitu ada 2, PLO2 dan PLO10. PLO2 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif iptek dalam penyelesaian permasalahan keteknik sipilan sehingga dapat mengambil keputusan secara tepat terhadap suatu masalah sesuai batas keilmuan. Untuk PLO10 merancang dan mereview sistem, komponen, dan proses konstruksi bangunan sipil meliputi bidang keahlian struktur, geoteknik, transportasi, SDA, manajemen konstruksi, dan memenuhi kinerja desain yang ditetapkan dengan mempertimbangkan standar teknis, keselamatan publik, ekonomi, sosial, etika, dan dampak lingkungan yang realistis dan kemudahan penerapan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, memahami konsep perencanaan dan perilaku kolom beton. CPMK 2 menganalisis kolom dengan beban aksial dan momen lentur. CPMK 3 merancang dimensi dan tulangan kolom sesuai persyaratan. CPMK 4 merancang struktur portal beton tahan gempa sesuai dengan SNI 031726 2019. Untuk mata kuliah dari setiap pertemuan, yaitu yang pertama untuk minggu pertama yaitu membahas tentang kolom, minggu kedua tentang kolom dengan beban aksial, minggu ketiga analisis kolom dengan beban aksial, minggu keempat desain kolom pendek dengan beban aksial, minggu kelima kolom kombinasi beban aksial dan momen lentur, minggu ke-6 penampang kolom dengan keruntuhan kondisi seimbang, minggu ke-7 penampang kolom dengan keruntuhan tekan dan tarik. Lalu di minggu ke-8 ada ujian tengah semester, dan dilanjut untuk minggu ke-9 yaitu kolom dengan tulangan samping, minggu ke-10 yaitu kolom dengan beban biaksial, minggu ke-11 kolom panjang, lalu minggu ke-12 masuk ke materi metode berbesaran portal tak bergoyang, dan minggu ke-13 metode berbesaran portal bergoyang. Minggu ke-14 yaitu tugas besar, dan minggu ke-15 adalah penilaian. Untuk bobot penilaian, yang pertama ada keaktifan dan kehadiran yaitu 10%. Untuk proyek dan tugas adalah 50%, untuk UTS 20%, dan untuk UAS atau ujian akhir semester yaitu 20% juga. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini yaitu ceramah di kelas, diskusi kelompok, tugas mandiri, perancangan proyek dalam kelompok. Jadi ada tugas besar di akhir semester, lalu dapat mengakses untuk LMS di Unified yaitu melalui Spada.
Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, yang pertama ada buku dari Setiawan, Perancangan Struktur Beton Bertulang, lalu Subramanian, Design of Reinforced Concrete Structure, lalu dari SNI 2847 2019, Persyaratan Beton Struktural dan Bangunan Gedung, SNI 1727 2020 tentang beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain, lalu SNI 1726 2019 tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung. Demikian untuk penjelasan dari mata kuliah yang akan ditayangkan dalam classroom berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin Mas Andra. Bagian untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini berdoa mulai.
ketika kolom itu berubah bentuk, ya, akibat dari beban yang bertambah besar, gitu ya. Nah, yang pertama di sini adalah ada 3 garis, ya. Bisa dilihat untuk garis yang paling atas adalah heavy spiral, light spiral, dan tight column. Ya. Ini bedanya apa antara kita bahas yang pertama dulu. Ini adalah grafik ketika load-nya ditambah, ya, maka deformation-nya juga bertambah besar. Menuju ke sana ya, bertambah besar. Nah, ketika semakin besar deformation-nya, ya, load-nya mengalami penurunan. Jadi di sini adalah puncak. Ya, puncaknya adalah PU. PU apa? Beban maksimal, beban ultimate, ya. Nah, di sini adalah puncaknya. Kalau di sini kita bisa sebut dengan fase elastis. Elastis itu kalau kita ibaratkan karet, ya, karet kalau ditarik, kalau dilepas bisa kembali ke semula. Nah, itu sama dengan fase di sini karena ini garisnya lurus, ya. Fase elastis berarti betonnya itu berubah, tapi ketika misalkan dilepas masih bisa kembali. Nah, elastis ini semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Di sini adalah fase plastis. Dimana kalau plastis ini sudah ada lelehan, ya, sudah tidak kembali ke semula lagi. Lelehan lalu menuju ke PU, ya, atau beban ultimate, baru dia turun. Atau artinya di sini adalah runtuh, ya, collapse, ya, atau hancur. Ya, ini adalah grafik dari kolom tight column. Tight column itu kolom persegi. Persegi dengan sengkang yang biasa, ya, sengkang yang dipasang begini. 1, 2, 3, itu ya. Ini kan seperti pada umumnya dipasang. Nah, oke, selanjutnya ada garis lagi di sini, ya, yang kedua, atau light spiral. Light spiral ini hampir sama dengan kolom persegi, ya, tapi di sini masih ada landai, ya. Jadi artinya adalah tidak langsung dia runtuh, ya. Jadi masih ada fase masih bisa diidentifikasi keuntungannya, ya. Nah, di sini adalah light spiral, artinya pemasangan dari kolomnya adalah spiral dengan jarak yang agak renggang, ya. Spiral itu pemasangannya menerus, ya, jadi tidak dipotong satu-satu seperti ini. Nah, satu lagi di sini, ya, ini adalah
Kalau daftar itu jadi seperti yang sudah kita bahas, daftar itu bisa kita lihat perubahannya, ya. Jadi ketika ditambah bebannya, kita bisa melihat perubahannya seperti apa, ya. Beda dengan kertas. Kalau kertas itu bisa langsung rusak tiba-tiba. Kalau daftar itu pelan-pelan dia berubah bentuk. Makanya kenapa lebih memilih untuk spiral di sini, ya, untuk soal spiral. Kira-kira ketika cover ini rusak, ya, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya? Metode untuk memperbaikinya. Ada yang sudah pernah melihat misalkan di konstruksi? Melapis ulang. Melapis ulang. Apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan kalau melapis ulang? Kita kan tidak bisa langsung ya sudah di plok gitu aja, ya. Apa yang perlu diperhatikan? Dari segi material kan? Material, ya. Mutu betulnya apakah harus sama dengan yang lama? Mutu betulnya? Iya. Oke. Mutu betonnya disesuaikan dengan mutu beton lama, ya, desain lama. Jadi kita perlu mengetahui data lama juga, ya. Jadi kita harus mengetahui mutunya yang digunakan seberapa, ya. Jadi material yang digunakan juga mempengaruhi agar dapat lebih awet, ya, walaupun hanya ditambahkan. Atau ada metode lain yang mungkin akan diperbesar lagi supaya lebih kuat, ya. Diperbesar untuk dimensinya, berarti di luar dari ini betulnya ditambahkan potongan lagi baru dilapisi, ya. Oke, mungkin sampai di situ diskusi kita. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin bisa sambil aset, ya. Ada hal-hal yang mungkin bisa diberikan sarannya. Untuk tugasnya apakah bisa dikerjakan untuk 1 minggu? Bisa, ya. Baik. Untuk tugasnya ada yang ingin ditanyakan? Belum. Ya, kita bisa diskusikan untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih yang sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Bisa kita tutup, ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kita bisa lanjutkan di pekan depan. Sehat selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bu.